Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 16 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Yeremia, bab 18, ayat 18 sampai 20. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Matius, bab 20, ayat 17 sampai 28. Saya ajak Anda hari ini merenungkan tema, bisakah kita meminum cawan penderitaan Kristus? Satu pertanyaan buat kita. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu anak itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, siapa atau apa yang menempati tempat pertama dalam hidup Anda dan saya? Apa yang ingin kita lakukan dengan hidup kita? Ketika tujuan dan ambisi pribadi bertentangan dengan kehendak Tuhan, kehendak siapa yang menang? 3 pertanyaan penuntun untuk kita ketika kita merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan keinginan orang banyak. Perkataan yang diucapkan Yeremia bukanlah pendapat pribadinya, melainkan firman yang diilhami oleh Allah
yang diperintahkan Allah kepadanya untuk diucapkan, untuk diwartakan. Yeremia menghadapi tantangan keras dan bahkan ancaman terhadap hidupnya karena berbicara firman Tuhan. Yeremia memohon kepada Tuhan ketika orang lain berencana untuk tidak hanya membungkamnya, tetapi juga untuk menghancurkannya. Yesus juga mendapat tentangan keras dari mereka yang menentang otoritasnya untuk berbicara dan bertindak dalam nama Bapanya, dalam nama Tuhan. Yesus menubuatkan bahwa dia akan ditolak oleh otoritas agama di Yerusalem, dihukum mati, dan disalibkan. Penyaliban adalah kematian paling menyakitkan dan memalukan yang telah dirancang oleh orang Romawi untuk musuh yang menentang otoritas mereka. Yesus menyebut dirinya anak manusia, satu gelar kenabian untuk Mesias yang berasal dari kitab Daniel. Kita tahu dalam kitab Daniel diberi penglihatan kenabian tentang anak manusia yang diberi otoritas dan kuasa besar untuk memerintah atas bumi atas nama Tuhan. Tetapi jika Yesus adalah Mesias dan anak manusia yang dinubuatkan oleh Daniel, pertanyaannya, mengapa dia harus ditolak dan dibunuh? Bukankah Tuhan berjanji bahwa yang diurapinya akan membebaskan umatnya dari penindasan mereka dan mendirikan kerajaan yang damai dan adil? Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa kehendak Tuhan bahwa hamba yang menderita adalah yang dipilih Tuhan. Kita bisa lihat dalam Yesaya bab 42 ayat 1. Pertama-tama, hamba yang menderita yang dipilih Tuhan itu harus melakukan penebusan dosa melalui penderitaan dan kematiannya. Yesaya bab 53 ayat 5-12. Dan kemudian dibangkitkan untuk menegakkan keadilan di bumi. Yesaya bab 42 ayat 4. Yesus membayar harga penebusan kita dengan darahnya sendiri. Kehidupan Yesus tidak berakhir di atas kayu salib dengan kematiannya, melainkan dia menang atas kubur ketika dia bangkit pada hari ketiga. Jika kita ingin berbagi dalam kemenangan Tuhan atas dosa dan kematian, maka kita perlu mengikuti jalan salibnya dengan meninggalkan kehendak pribadi kita demi kehendaknya dan jalan pribadi kita demi cinta dan kekudusan pengorbanan diri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tepat setelah Yesus menubuatkan kematiannya yang akan datang di kayu salib, Ibu Yakobus dan Yohanes membawa putra-putranya kepada Yesus untuk satu permintaan khusus. Dia minta atas nama kedua anaknya ini agar Yesus memberikan mereka status khusus di antara para murid, satu di sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Yakobus dan Yohanes meminta Yesus untuk menempatkan mereka di atas daripada murid-murid yang lain. Saudara dan saudariku, bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Kita ingin maju dan mendapatkan posisi terbaik di mana kita dapat dilayani terlebih dahulu. Yesus menanggapi dengan memberitahu Yakobus dan Yohanes bahwa mereka tidak mengerti apa yang mereka minta. Sebab satu-satunya cara seseorang dapat maju dalam kerajaan Allah adalah dengan menyerahkan seluruh hidupnya dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Yesus tunjukkan itu. Dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapanya. Ia dengan rela memilih jalan Bapa menuju kemuliaan, jalan yang akan menuntun pada penderitaan dan kematian, penebusan dan hidup baru. Saudara dan saudariku, kita tahu dalam cerita ketika 10 murid yang lain dengar apa yang Yakobus dan Yohanes lakukan, mereka marah dan kesal. Mereka merasa tidak adil, yang kemudian membuat Yesus memanggil mereka dan menunjukkan kepada mereka tujuan yang benar untuk mencari kuasa dan kedudukan
adalah untuk melayani kebaikan orang lain dengan kasih dan kebenaran. Otoritas tanpa cinta yang berorientasi pada kebaikan orang lain akan mudah menjadi egois dan brutal. Yesus melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia membalikan tatanan dan nilai-nilai cara berpikir dunia. Jika kita ingin menjadi hebat, maka jadilah pelayan bagi orang lain. Jika kita ingin menjadi yang pertama, maka jadilah hamba. Betapa mengejutkan dan kontradiktif apa yang dikatakan Yesus, baik bagi para murid saat itu dan juga saya kira bagi kita sendiri. Yesus kemudian menjelaskan model kehambaan versinya. Model kehambaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya didasarkan pada pilihan dan kebebasan pribadi. Keputusan untuk mengutamakan orang lain dalam perhatian dan kebebasan untuk melayani orang lain dengan cinta dan kasih sayang daripada dengan rasa takut atau keinginan untuk mendapatkan imbalan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus juga di akhir daripada Injil hari ini dia katakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kehambaan sejati tidak merendahkan atau menindas, karena kekuatan motivasinya adalah cinta daripada kesombongan atau ketakutan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menyimpulkan misinya dengan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pencurahan darahnya di kayu salib adalah pembayaran untuk dosa-dosa kita, tebusan yang membebaskan kita dari perbudakan keinginan dan kecanduan yang salah dan menyakitkan yang berdosa. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Kematian terhadap diri sendiri ini adalah kunci yang membebaskan kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai kurban syukur dan kasih bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang Ia panggil untuk kita layani. Saudara dan saudariku, Yesus juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita, seperti yang Dia tanyakan kepada Yakobus dan Yohanes. Dapatkah kamu minum cawan yang harus aku minum? Cawan yang ada dalam pikirannya adalah piala pengorbanan dan kematian bagi diri sendiri. Dia tunjukkan itu dengan kematiannya di kayu salib. Cawan macam apa yang mungkin ada dalam pikiran Tuhan Yesus bagi kita masing-masing yang adalah murid-muridnya? Bagi beberapa murid, cawan akan membawa penderitaan fisik, perjuangan kemartiran yang menyakitkan, kesiapan untuk mati demi iman akan Kristus. Tetapi bagi banyak pengikut Yesus Kristus, hal itu memerlukan rutinitas panjang kehidupan Kristiani dengan segala pengorbanan, kekecewaan, pergumulan, dan pencobaan setiap hari. Siapa yang mengaku murid Yesus, dia harus siap untuk menyerahkan hidupnya dalam kemartiran bagi Kristus dan siap untuk menyerahkan setiap hari dalam pengorbanan yang kecil maupun yang besar. Pertanyaan buat kita, siapkah kita menyerahkan hidup kita, melayani orang lain seperti yang Yesus lakukan? Semoga dengan rahmat Tuhan, dalam masa retret agung ini, kita dimampukan untuk meminum cawan penderitaan dalam iman akan Kristus. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami hamba cinta untuk kerajaan-Mu, agar kami lebih berusaha melayani daripada dilayani. Kobarkan hati kami dengan cinta-Mu, agar kami dapat memberi dengan murah hati dan melayani orang lain dengan sukacita demi kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.